Shalom, rekan-rekan guru sekolah minggu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Nah, pada saat ini kita patut bersuka cita karena kita bisa dikumpulkan di dalam persekutuan meskipun masih berbentuk virtual. Pada saat ini saya ditemani oleh Pak Pendeta Stefanus Lim, kemudian ada di sana Pendeta Julius. Lalu ada dua kakak sekolah minggu kita, ya ada Kak Tami dari GKI DI Panjaitan, kemudian ada Kak Doni dari GKI Gatot Subroto, Purwokerto. Ya, nah pada saat ini kita akan bersama-sama bersekutu yang awalnya tadinya kita mau membuat webinar, mau berbentuk Zoom, tetapi mengingat beberapa teman kita, ya ada yang tidak bisa, maka kita mencoba membuat sesuatu yang baru dengan berbentuk virtual seperti ini. Ya, tidak menghalangi semangat kita untuk bersekutu. Nah, bagaimana dengan teman-teman ketika sedang di rumah saja, apakah merasa kecewa, sedih karena tidak bisa melayani Tuhan? Ya, jangan sedih, jangan kecewa, tetap bersemangat. Nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Stefanus Lim. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya akan mengucapkan banyak terima kasih. Kami dari Komisi Anak GKI Klasis Purwokerto mengucapkan banyak terima kasih. Yang pertama untuk Majelis Jemaat GKI Marta Dirja Purwokerto karena sudah mengizinkan kami untuk melakukan rekaman dan dengan segala peralatannya yang begitu baik, ya kami dibantu untuk bisa menayangkan YouTube ini sehingga bisa menjadi berkat untuk banyak teman. Kemudian yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Stefanus Lim yang berkenan untuk melayani firman Tuhan pada saat ini. Lalu yang ketiga, kami juga sangat berterima kasih untuk rekan-rekan guru sekolah minggu, untuk Kak Tami dan Kak Doni yang bersedia hadir nanti akan memberikan sharing, termasuk juga oleh Pendeta Julius. Ya, nah teman-teman guru sekolah minggu yang terkasih, acara ini sebenarnya muncul karena pergumulan kita dari guru-guru sekolah minggu ketika masuk masa pandemi. Banyak yang merasa kok kami tidak ada gunanya ya sepertinya ya, kok kami tidak bisa melayani anak-anak lagi, kami tidak bisa bertemu dengan anak-anak. Sehingga banyak guru yang kemudian merasa tidak berguna, tidak lagi bisa melayani Tuhan. Maka dari itu, guru sekolah minggu juga membutuhkan sarana dan wadah persekutuan bersama agar dapat saling berbagi, menguatkan dan memotivasi. Nah, persekutuan virtual guru sekolah minggu ini bertujuan untuk memberikan semangat, menguatkan dan memotivasi guru-guru sekolah minggu agar kita tetap menyala meski di rumah saja. Selamat bersekutu meski hanya melalui virtual. Tuhan memberkati. Mari kita semua memuji nama Tuhan, kita nyanyikan pujian Jangan Lelah. Bekerja bersamamu Tuhan, yang
mempersiapkan hati kita akan masuk dalam doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Julius. Dipersilakan. Mari teman-teman saudara sekalian kita berdoa. Tuhan, inilah kami yang kami mengimani bahwa diri kami adalah alat di tangan Tuhan yang dipanggil untuk bekerja, mewartakan kabar Injil Tuhan kepada anak-anak sebagai guru sekolah minggu. Dalam keadaan yang berubah karena pandemi ini, maka ada kesulitan dan kesukaran tersendiri. Namun seorang yang beriman, yang percaya Tuhan akan menolong dan mengiringinya, harus menjadi orang yang tidak patah semangat, tetapi tetap menyala, tetap yakin, tetap dapat memberikan yang terbaik untuk pelayanan bagi Tuhan. Dan saat inilah kami sebagai anak-anak-Mu, alat di tangan-Mu, yang mau bekerja untuk-Mu, ingin diperlengkapi. Dalam persekutuan virtual ini, kami akan bersama-sama diperlengkapi dengan firman-Mu, bahkan berbagi dan berdiskusi berkaitan dengan pelayanan virtual untuk anak. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami, baik kami yang mendengar dan mengikuti acara ini dari rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada. Tuhan berkatilah acara kami pada saat ini. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan sharing dari teman-teman kita yang sudah hadir bersama-sama di GKI Marta Dirja ini. Ya, kita akan mendengarkan yang pertama ini bagaimana cerita pelayanan khususnya untuk anak-anak sekolah minggu ya selama masa pandemi ini, mulai dari GKI Aji Barang dulu ini ya. Mulai dari Pak Pendeta Julius. Silakan Pak Julius. Ya, terima kasih Ibu. Ya, teman-teman, ceritanya dimulai kan pandemi sekitar Maret ya. Nah, di Maret itu, di akhir Maret itu disampaikan bahwa pandemi dan kemudian salah satu protokol kesehatan untuk pandemi ini adalah tidak melibatkan lansia dan anak-anak untuk mengikuti ibadah, bahkan semuanya malah. Nah itu pertama-tama itu kami merasa bahwa akhirnya bisa ngaso, gitu, ngaso, nggak mikirin macem-macem, ngikut aja kebaktian online yang disediakan oleh Bina Warga atau gereja-gereja lain yang memang sudah siap. Tadinya kita pikir kayaknya lebih enteng ya, lebih enak. Tapi ternyata ada sebuah keadaan di mana kalau biasa kita ngelayanin, biasa kita deket sama anak-anak, relasi itu kemudian menjadi jauh dan kemudian juga akhirnya membuat kita merasa sebagai guru-guru, kok aku kayak gak ada guna ya gitu ya. Kayaknya gak ada kerjaan, biasanya tiap minggu guntingin macem-macem, nyiapin pernak-pernik apa-apa sampai begadang gitu ya. Nah, sambil kesel tapi ya wislah dikerjain. Ya itulah memang keasikan daripada guru sekolah minggu ya, nyiapin pernak-perniknya itu ya. Nah, tapi kemudian gak ngerjain itu selama beberapa waktu, akhirnya kita mikir kok ada yang kosong ya. Dan juga anak-anak menonton YouTube di mana itu orang asing yang mengajar, itu juga kurang ikatan gitu loh ya. Gurunya siapa, ceritanya apa, lagunya kadang-kadang juga nggak tahu ya kan. Lagu di sana sudah diajar, di sini belum, jadi mereka juga akhirnya boring juga. Nah, akhirnya kita bersepakat untuk sambil belajar kita coba bikin sebuah persekutuan anak virtual. Ya, mulai dari kameranya pakai HP sampai ya kita tambahin lah alatnya sedikit-sedikit, beli mic yang bisa kita pakai, tidak mengandalkan mic HP karena kan itu dimakan suara ruangannya dan berbagai macam kesalahan-kesalahan, tetapi kita belajar untuk bisa
menikmati dan bertumbuh. Dan satu lagi yang kemudian menjadi hal yang kami pelajari adalah bagaimana kemudian anak-anak juga dilibatkan dalam persekutuan virtual di GKI Aji Barang. Jadi ada guru, tapi juga ada peran anak, supaya mereka juga memahami bahwa mereka juga tetap walaupun di rumah saja terlibat dan muncul dalam persekutuan virtual itu. Entah jadi doa pembuka, doa firman, doa persembahan, doa penutup, lalu baca firman itu sendiri, mereka juga terlibat. Bahkan beberapa kali saya melibatkan anak saya sendiri ketika saya yang dipercaya untuk memimpin cerita di sekolah minggu itu. Nah, jadi ada kegairahan kembali. Kita nggak boleh patah semangat, kita nggak boleh buntu akalnya. Pokoknya apa yang kita bisa sedikit demi sedikit semakin diperlengkapi, semakin menjadi baik untuk pelayanan. Nah, itu aja kalau dari GKI Aji Barang. Ya, luar biasa ya teman-teman ya, bahwa ternyata anak-anak juga akhirnya dilibatkan ya, meskipun tentunya dengan protokol ya Pak ya, protokolnya tetap harus dijaga gitu ya. Iya, cuman memang ngesutnya di rumah masing-masing. Oh, jadi Mereka bisa ngirim. digabung video ya? Ya, mereka ngesut di rumah masing-masing. Cuman guru-gurunya aja yang ngesutnya di gereja. Tapi kalau anak mimpin doa dan segala baca firman itu ngesut pakai kamera HP, nanti diedit, ditambahkan. Ya walaupun memang kualitasnya antar satu frame ke frame lain itu beda. Iya. Tapi setidaknya itu membuat gairah sekolah minggu itu. Iya, betul. Ya, ini sesuatu yang baik ya, mungkin kita bisa ikut meniru gitu ya untuk mulai melibatkan anak-anak di dalam persekutuan sekolah minggu. Nah, sekarang kita akan mendengarkan sharing dari Kak Doni, ini dari GKI Gatot Subroto. Silakan Kak Doni. Terima kasih Kak Nirmala. Teman-teman, saya mau sharing mengawalinya dengan syok. Ya, dengan syok. Kenapa dan bagaimana nih mau mulainya? Berawalnya pokoknya dari Pak Adon dengan kami memulai dengan 2 boneka. Berjalan dalam beberapa waktu dan akhirnya Pak Adon meminta untuk dihandle sendiri oleh Komisi Anak. Ya, berjalanlah dengan panggung boneka untuk ini pelayanan anak di GKI Gatot Subroto. Terus melibatkan juga anak-anak untuk virtual choir, orang tua, guru-guru, dan sampai akhirnya Desember, tanggal 6 Desember itu adalah episode terakhir memakai konsep panggung boneka. Setelah itu kami stop karena memang ada pendeta kami yang sakit, pendeta Theophani Sutanto, sampai dengan meninggalnya beliau. Kami dalam rasa duka yang sangat-sangat dalam, kami semua seperti terhenti sampai akhirnya Pak Adon bicara sama kami dan juga beberapa dari komisi yang lain, kita harus mulai melayani jemaat. Akhirnya terjadi diskusi antara saya dengan Pak Adon dengan konsep yang berbeda untuk pelayanan anak. Karena menurut kami perlu interaksi antara guru dengan anak-anak. Jadi sekian lama kami melewati 1 tahun kurang lebih, kami melewati interaksi hanya online 1 arah. Akhirnya kami mau coba konsep 2 arah dengan pakai aplikasi Zoom. Cuman memang itu ada tantangan tersendiri karena gak semua dari guru sekolah minggu dan juga anak-anak ataupun orang tua familiar dengan aplikasi Zoom. Tapi waktu itu saya bilang sama Pak Adon, kita mulai apa yang kita bisa. Kita punya tujuan. Saya bilang gitu, gak usah muluk-muluk dulu deh. Akhirnya mulailah
bulan Februari pelayanan anak ibadah anak Gatot Subroto itu menggunakan aplikasi Zoom. Kami mulai jam 4 sore karena tidak memungkinkan kalau di pagi hari. Jadi jam 4 sore dan durasi hanya 1 jam. Saya bilang sama Pak Adon, nggak bisa anak-anak lebih dari 1 jam. Sudah konsentrasi udah buyar, maksimal 1 jam dan kita harus benar-benar padat 1 jam itu. Awal dari pengalaman kami dari pelayanan lain di luar Gatot Subroto, kami buatkan rundown yang cukup detail dari dialog, MC, juga yang lain-lain. Karena secara teknis itu kan banyak hal, ada operator, ada host, ada yang lain-lain. Nah seperti itu, 1 bulan berlalu, Pak Adon bilang, saya cuma 1 bulan untuk jadi PF, selanjutnya guru-guru sekolah minggu yang jadi PF. Sekali lagi dengan keterbatasan yang ada dan kami cuman berharap, saya bilang ke teman-teman, yuk kita jalan apa yang kita bisa. Tuhan pasti akan mampukan. Dan selama ini Maret mau berakhir ya, berjalan dengan baik, dengan ya upaya semuanya, bukan dari 1-2 orang, tapi kami semuanya sebagai tim. Begitu Bu Nirmala. Ya, luar biasa ya. Ternyata di Gatot Subroto itu malah sekarang yang awalnya model rekaman, sekarang sudah pakai Zoom ya, Bu Doni ya. Wah hebat ini ya. Ini bisa ditiru juga ini untuk yang lain ya, makin banyak ide. Nah sekarang kita akan mendengarkan sharing dari Kak Tami dari DI Panjaitan. Silakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Utami Rahayu, dipanggil Kak Temi biasanya. Di awal pandemi pasti semuanya shock ya, apalagi kayak saya pribadi diberi video-video di luar sana banyak korban-korban, iya korban-korban dari gereja-gereja yang memaksa tetap ibadah gitu kan. Banyak jemaat gereja di luar negeri itu yang meninggal gitu. Jadi kita udah aman di rumah aja, jangan. Video yang mengerikan justru ya. Dari awal itu udah kita tunggu masa aman dulu seperti itu. Dan kita jujur aja tunggu komando dari Bapak Pendeta. Karena kebetulan guru sekolah minggu di tempat kami kan cewek-cewek semua. Jadi belum ada yang punya ide juga, ini Bang bagaimana gitu. Dan puji Tuhan setelah Pak Pendeta Raymond juga menyiapkan persiapan untuk kebaktian online untuk jemaat di GKI Panjaitan. Setelah itu Kak Raymond turun, kita kan ada grup guru sekolah minggu, Kak Raymond yang mempunyai ide, kita tetap mengajar gitu, tapi dengan cara online gitu ya. Terus gimana caranya? Lalu kami mengatur jadwal mengajar, 2 guru, pemusik juga sudah ada, dan puji Tuhan di tempat kami untuk editing atau yang menyiapkan rekaman sudah ada dari anak pemuda remaja. Jadi di gereja kami langsung setiap hari Kamis atau Jumat kami rekaman guru sekolah minggu 22. Lalu untuk materinya sendiri dari hari Selasa oleh Pak Pendeta Raymond sudah di-share. Kalau kami kan ceritanya itu dari sahabat anak, kami masih pakai sahabat anak, dan kami memang hanya melayani kelas besar dan kelas kecil. Jadi guru-guru mempersiapkan pribadi untuk ceritanya, lalu Pendeta Raymond membuka masukan atau kita boleh tanya kalau hari apa, Kak ini ceritanya begini-begini, iya sudah ada. Terus awalnya memang itu guru sekolah minggu, aduh gimana sih ngomongnya, sempat grogi. Lalu kita bikin skripnya, iya bikin skenarionya ngomongnya ya? apa dulu lah, kita kan sudah ada ya seperti ngajar itu loh. Terus ya tapi kan ngomongnya apa, terus kita bikin skrip dulu, kata pembukaannya ini, terus untuk masuk ke pujian gitu. Pokoknya ya sekolah minggu itu online, terus hari Kamis atau Jumat. Setelah itu kita share ke anak-anak hari Minggu pagi untuk bisa dilihat di YouTube jam 4 sore.
Begitu. Jadi sampai sekarang masih seperti itu. Dan yang paling berkesan terutama bagi saya ketika Natal kemarin. Bilang, ini Natal mau apa, masa kayak gini aja sekolah minggu. Yuk kita ngadain Natalan tapi online juga, caranya bagaimana? Ya ada kita guru-guru sekolah minggu, ada yang jadi MC, terus ada yang singer, jadi terus yang cerita ada juga dipilih. Jadi kita rekaman sendiri-sendiri lalu diedit seperti itu. Digabung terus juga ada anak-anak yang diminta untuk mengirimkan pujian yang sama begitu ya. Jadi seperti memang puji Tuhan kita bisa mengadakan Natalan yang online seperti itu. Oh ya, dan sebelum itu kita sempat tetap membagi souvenir ya buat anak-anak sekolah minggu. Hadiah Natal gitu iya, ya? Masih. Jadi kita dengan Pak Pendeta Raymond 2 hari keliling ke semua rumah-rumah murid kita video. Jadi ketika di video Natal itu anak-anak ditampilkan bisa, ya. Dan puji Tuhan anak-anak tuh sangat senang gitu. Terutama anak-anak saya kalau sedang melihat YouTube diulang-ulang seperti itu. Dan kami juga tidak lupa mengingatkan kepada orang tua bahwa bisa sekolah minggu itu bisa ditonton bukan hanya pada hari Minggu, tapi pada hari Senin. Demikian yang bisa saya ceritakan. Luar biasa ya. Jadi ternyata kalau di Panjaitan malah Natalannya itu tetap jalan loh ya. Pak Pendetanya sendiri ya yang turun tangan ya, keliling kasih kayak hadiah-hadiah ya. Ya ini makanya anak-anak senang, apalagi di syuting kemudian dimunculkan lagi ya. Ya kalau di tempat kami sendiri, saya di GKI Marta Direja, itu kami juga awalnya syok. Pertama kita tidak membuat kegiatan karena anak-anak diharapkan melihat dari gereja lain seperti yang tadi Pak Yulius sampaikan juga. Bahkan anak saya juga sempat nonton yang punya GKI Gatot Subroto itu ya, karena waktu itu belum ada dari Marta Direja. Tapi kemudian sama pergumulannya, kita guru sekolah minggu ya, kasihan anak-anak. Mereka melihat orang asing yang mengajar gitu ya, belum kenal. Mereka juga mungkin rindu dengan sekolah minggu di sini. Jadi akhirnya 10 Mei 2020 kami pertama kali tayang untuk sekolah minggu online. Sampai dengan hari ini puji Tuhan kami setiap minggu selalu ada. Jadi setiap hari Minggu kami rekaman itu kemudian dalam 1 minggu itu melewati proses editing lalu ditayangkan di minggu berikutnya. Ya, jadi selalu seperti itu, dan kami masih memakai bahan dari Sahabat Anak, tetapi biasanya kami sesuaikan. Karena sekarang kan durasinya juga pujiannya tidak terlalu banyak dan sebagainya, jadi memang ada penyesuaian. Tetapi memang itu membuat anak-anak menjadi lebih bersemangat karena lihat gurunya. Ya pertama kali anak saya lihat YouTube yang ada guru sekolah minggunya langsung ketawa-ketawa gitu ya. Nah, seperti itu ya, jadi ternyata apa yang kita rasakan sama ya. Awalnya semua syok, tapi puji Tuhan kita semua bisa menyesuaikan dan mau belajar. Nah inilah pentingnya guru ya, kita mau belajar, jangan anak netok yang suruh belajar ya, tapi ternyata gurunya juga mau belajar. Jadi puji Tuhan ternyata masa pandemi ini juga membawa sesuatu hal yang baik untuk pelayanan kita. Teman-teman guru-guru sekolah minggu terkasih dalam lingkup GKI Klasis Purwokerto, mari kita menyiapkan hati kita untuk bersama-sama menerima pemberitaan firman Tuhan dalam sebuah tema tetap menyala meski di rumah saja. Mari kita mengawali dengan kita bersatu hati, bersama-sama kita berdoa demikian. Terima kasih ya Tuhan, kami punya kesempatan untuk berdoa memohon berkat firman-Mu. Biarlah firman-Mu akan memperlengkapi dan membekali kami menjadi guru-guru sekolah minggu yang tetap bernyala meski di rumah saja. Pelayanan kami tidak akan surut, pelayanan kami tidak akan pudar, pelayanan kami bahkan tidak akan padam. Kalau firman-Mu Engkau taruhkan dalam hati dan hidup kami ya Tuhan. Perlengkapi hamba-Mu melayankan sabda firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu boleh diterima oleh semua guru sekolah minggu di lingkup GKI Klasis Purwokerto. Kami sambut pelayanan firman Tuhan ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Teman-teman guru-guru sekolah minggu terkasih, inilah pembacaan firman Tuhan dipilihkan dari Filipi 2 ayat 14 sampai dengan ayat 16 dengan sebuah tema tetap menyala meski di rumah saja. Saya mau mengajak teman-teman guru-guru sekolah minggu dari tempat kita masing-masing, kita akan ikut membaca, mengucapkan firman Tuhan, bahkan mengimani dengan bersama-sama kita mengatakan begini. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Amin. Guru-guru sekolah minggu terkasih, tema yang bagus telah kita pilih. Tetap menyala meski di rumah saja. Sungguh kita merasakan apa yang terjadi sejak setahun kemarin. Sharing dari teman-teman guru sekolah minggu menceritakan kepada kita semua. Tahun 2020, setahun yang lalu adalah masa-masa yang teramat sulit bagi siapapun, termasuk bagi pelayanan guru sekolah minggu. Tahun yang terinfeksi virus COVID-19. Ibarat perahu pelayanan kita harus menggunakan masker. Bagaimana tahun 2020 sudah tidak ada lagi pelayanan, pertemuan, kelas-kelas di sekolah minggu kita semua. Ketika kita memasuki tahun 2021 sampai hari ini, kita berharap bagaimana pelaksanaan vaksinasi boleh dilakukan di tengah-tengah negeri bangsa kita saat ini. Sahabat para guru sekolah minggu terkasih, apa firman Tuhan yang mau disampaikan untuk kita di tengah-tengah situasi yang berat dan sulit seperti ini? Saya mau mengajak kita sama-sama membaca, mengucapkan sekali lagi firman Tuhan dari Filipi 2 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Ayo kita bareng-bareng membaca, mengucapkan firman Tuhan demikian. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Guru-guru sekolah minggu yang terkasih, firman Tuhan hari ini menasihati kita. Tidak ada gunanya kita bersungut-sungut. Dan tidak ada gunanya kita saling berbantah-bantahan. Anak-anak sekolah minggu kita sungguh menunggu dan berharap pelayanan yang terbaik dari kita para guru sekolah minggu. Jadi firman Tuhan pada ayat 14 ini menasihati kita semua. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Guru-guru sekolah minggu terkasih, panggilan kepada kita dalam melayani ladang sekolah minggu sangat jelas
bagaimana kita tetap menjadi anak-anak Allah yang bercahaya di tengah-tengah dunia ini seperti bintang-bintang di dunia. Nah, panggilan yang luar biasa kalau kita tetap harus berjuang menjadi guru-guru sekolah minggu yang tidak menjadi pudar nyalanya, tidak menjadi suram cahayanya, tetapi tetap bersinar sekalipun harus dari rumah saja. Hal ini mendorong kita sama-sama memiliki prinsip bagaimana seperti dikatakan di ayat 16. Kami tetap dipanggil berpegang pada firman kehidupan. Kami diingatkan tentang awal pelayanan kami menjadi guru sekolah minggu di gereja. Kami betul-betul mau diajak melihat kembali motivasi diriku melayani Tuhan sebagai guru sekolah minggu. Keadaan di luar boleh saja berubah seperti apapun. Tetapi panggilan menjadi guru sekolah minggu adalah panggilan yang tidak boleh pudar di tengah jalan. Nah, saya tertarik mau mengajak kita mulai memikirkan kira-kira kreativitas guru sekolah minggu di tengah-tengah masa pandemi yang kita bisa lakukan dari rumah itu apa saja. Guru-guru sekolah minggu terkasih, saya mencoba mendata. Yang pertama, kita mau diajak melihat bagaimana kita berjuang mengadakan pembuatan rekaman ibadah kebaktian sekolah minggu. Saya memberi acungan jempol untuk sekolah minggu di lingkup GKI Klasis Purwokerto yang mencoba berjuang membuat rekaman sendiri. Apapun keadaannya, bagaimanapun hasilnya, Tuhan melihat perjuangan kita, bukan? Puji Tuhan. Yang kedua, sudahkah kita menjadi guru sekolah minggu yang suka untuk mengajak chatting dengan anak-anak sekolah minggu kita? Menanyakan, nak, apa kabarmu? Nak, sehatkah keadaan orang tuamu? Sudahkah engkau berdoa pagi ini? Sapaan selamat hari Minggu, nak. Chatting lewat WA menandai sebesar apa perhatianku kepada anak-anak sekolah minggu yang Tuhan percayakan kepadaku. Puji Tuhan, ada guru sekolah minggu yang memikirkan pelayanan perkunjungan online. Menarik sekali, kalau aku tidak bisa datang ke rumah anak-anak sekolah minggu, tetapi aku masih bisa mengunjungi secara online. Caranya bagaimana? Caranya gampang. Aku bisa mencoba untuk menelpon. Aku bisa melakukan kontak untuk terus berbicara dan bercakap-cakap secara langsung pakai obrolan dengan anak sekolah mingguku. Itu tanda perhatian yang luar biasa. Lebih-lebih ketika kita juga bisa melakukan doa secara personal. Kadangkala saya sebagai pendeta diminta mendoakan, saya mengirimkan dalam bentuk voice note. Saya mengirim rekaman doa saya untuk saya kirimkan secara pribadi. Ada lagi kreativitas bagaimana kalau kelas sekolah minggu kita dibentuk grup-grup kecil. Di mana nanti aku bisa melakukan video call lewat WA group. Karena memang jumlah peserta video call dalam WA group sangat terbatas. Ya, jumlahnya tidak bisa sebanyak itu, maka aku mencoba membuat grup-grup kecil. Di mana kalau aku pencet video call dalam grup itu,
anak-anak dalam grup itu akan juga bisa langsung menerima video call dari guru sekolah minggunya. Lalu kita bisa saling menyapa, kita bisa saling ketemu. Anak-anak sekolah minggu bisa juga saling melihat satu dengan yang lain. Kemudian kita juga bisa memodifikasi grup WA ini nanti kemudian diganti lagi pesertanya. Biar seisi kelas kita pada saatnya nanti bisa tetap saling ketemu seorang dengan yang lain, bukan? Menarik sekali kalau kita saat video call bisa mengangkat sharing soal satu topik. Misalnya kita berdoa untuk persiapan ujian anak-anak kelas 6. Lalu bagaimana kita mendengar anak-anak kelas 6 SD bercerita tentang persiapannya. Lalu kita doakan bersama misalnya. Atau sharing tentang bagaimana persiapan anak-anak di kelas kita untuk mempersiapkan diri mengikuti ujian kenaikan kelas misalnya. Lalu diajak doa bersama. Dan ada satu ide kreatif yang menarik. Bagaimana kalau dalam hatiku ini ada cintanya Kristus, aku mulai memikirkan masa pandemi membuat aktivitas lebih ke arah fisik, lebih ke arah gerak tubuh, bukan lagi sekedar aktivitas menulis dan mencatat. Bagaimana guru sekolah minggu membuat sebuah kreasi aktivitas fisik, misalnya dengan membuat lomba TikTok atau mengajarkan lagu pakai gerakan gaya-gaya TikTok misalnya. Seperti apa kita bisa melihat? Saya punya contoh. Contoh yang pertama, ayo kita lihat ini videonya keren banget nih. TikTok lagu sekolah minggu. King Kong badannya besar. Perhatikan gerakannya. Nah, selama ini gaya lagu King Kong badannya besar dari dulu begitu-begitu saja. Tapi sejak masa pandemi dibikin gaya TikTokan. Wow, keren banget nih ya. Atau kita lihat kreativitas guru sekolah minggu. Bagaimana membawakan lagu TikTok untuk lagu yang kita kenal seperti ini. Lihatlah. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Nah, lagunya keren, gaya TikToknya juga keren ya. Selama ini kita nyanyi lagu saya bukan pasukan berkuda, tapi saya laskar Kristus. Nyanyi TikTokannya bagus banget ya. Atau kita lihat ternyata di kalangan teman-teman kita gereja Katolik sampai membuat lomba, hadiahnya pun ada 1 juta, lomba TikTok lagu rohani. Menarik sekali bagaimana para pastor, juga ada seorang suster mencoba nyanyi lagu rohani dengan TikTokan kayak apa ya. Ayo kita lihat bersama.
Studio Bible Learning with Father Joseph mengadakan lomba TikTok untuk Anda semua di rumah. Contohnya seperti ini, Anda saksikan sendiri. Lalu nanti syarat dan ketentuan silakan Anda cek di kolom description. Ada hadiahnya tidak tanggung-tanggung, yaitu 1 juta rupiah. Uangnya bisa Anda pakai sendiri ataupun bisa Anda gunakan untuk membantu teman-teman kita yang menjadi korban dari virus corona. Saya tunggu ya, mari kita berbagi. Salam. Menarik. Lomba TikTok ternyata mengundang banyak orang untuk memberikan kreativitas gaya dan gerak. Keren. Ya. Bagaimana kalau anak-anak sekolah minggu di kelas kita juga kita ajari TikTokan, kalau perlu suruh merekam terus dilombakan misalnya. Wah, ide yang bagus banget nih. Bagaimana semua itu bisa terjadi? Semua ini hanya bisa terjadi kalau nyala kasih dan cinta kita untuk melayani Tuhan tetap berkobar-kobar. Semangat kita menjadi guru sekolah minggu tidak akan pernah menjadi padam. Sekalipun kita di rumah saja, tapi pelayananku dan cintaku untuk melayani Tuhan tetap terus menyala-nyala. Indah sekali bukan? Justru pada saat ini saya mau mengajak semua rekan guru-guru sekolah minggu kembali untuk menanyakan pada diri sendiri. Sungguhkah aku memiliki nyala pelayanan yang tetap bersinar terang? Sungguhkah aku melayani dengan kasih Tuhan? Benarkah aku memberikan hidupku untuk melayani Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan? Sungguhkah aku sedang bekerja buat Tuhan dengan kasih dari sorga? Kalau itu tantangan buat kita. Saya mau mengajak di akhir renungan ini, kita nyanyi lagu bersama-sama. Apa kau melayani tanpa kasih? Saudaraku, taruh tanganmu di dadamu. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Apa kau melayani tanpa kasih? Apa kau memberi tanpa kasih? Apa kau kerja buat Tuhan tanpa kasih? Semua itu tiada arti buat Tuhan. Aku mau melayani dengan kasih. Aku mau memberi dengan kasih. Aku mau kerja buat Tuhan dengan kasih. Dengan kasih, dengan kasih ilahi. Saya mempersilahkan kita masuk di dalam doa-doa pribadi kita. Berdoalah saudaraku, taruh tanganmu di dadamu. Sungguhkah selama ini engkau menjadi seorang guru sekolah minggu yang melayani Tuhan dengan kasih Tuhan?
Engkau melayani anak-anak sekolah minggu dengan kasih dari Bapa di sorga. Benarkah Engkau memberikan hidupmu, memberikan waktumu, memberikan tenagamu melayani Tuhan, menjadi guru sekolah minggu dengan kasih Tuhan yang nyata? Saudaraku, pertanyakan pada diri kita, sungguhkah kita sedang bekerja di ladang Tuhan ini dengan kasih Tuhan yang rela berkorban, kasih Tuhan yang nyata menghangati hidup saudara dan saya? Saudaraku, kalau kita melayani dengan kasih Tuhan, kita tidak akan goyah. Sungguh kita tidak pernah akan goyah. Mari kita bertekad dan berjanji, mulai hari ini aku mau melayani lebih baik lagi. Apa kau melayani tanpa kasih? Apa kau memberi tanpa kasih? Apa kau kerja buat Tuhan tanpa kasih? Semua itu tiada arti buat Tuhan. Taruh tanganmu di dadamu. Aku mau melayani dengan kasih. Aku mau memberi dengan kasih. Aku mau kerja buat Tuhan dengan kasih. Dengan kasih, dengan kasih ilahi. Amin. Puji Tuhan. Tetap semangat melayani Tuhan. Tetap bernyala dan berkobar-kobar menjadi guru sekolah minggu yang terbaik di gereja kita. Tuhan memberkati. Amin. Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian, kita ada di akhir daripada acara kita. Mari sebelum kita menyelesaikan acara ini, kita tutup di dalam doa. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan sudah menyertai acara kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Dan tolonglah kami apa yang menjadi sharing, diskusi, dan pembekalan yang diberikan pada saat ini, bukan hanya kami terima, tetapi kami boleh endapkan, bahkan kami lakukan dalam kehidupan pelayanan kami. Sehingga menjadi hal yang berbuah. Tidak hanya kami terima, tetapi bertumbuh dan berbuah apa yang telah menjadi pembekalan pada saat ini. Terima kasih untuk pelayanmu, Bapak Pendeta Stefanus Lim, yang telah memberikan materi yang begitu baik buat setiap kami. Biarlah di dalam pertolongan Roh-Mu yang kudus, apa yang telah disampaikan itu akan dapat mampu kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami kepadamu. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Teman-teman, acara kita hampir selesai, tapi semangat kita tidak boleh selesai. Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Pendeta Stefanus Lim maupun oleh teman-teman yang sudah memberikan sharing, kiranya itu bisa menguatkan kita, memotivasi kita untuk kita selalu berkobar api pelayanan dalam hati kita. Mari kita tutup persekutuan kita dengan menyanyikan lagu Apinya Berkobar Dalam Hati. Ku kira karena Yesus yang memberi
Teman-teman, tetaplah setia melayani Tuhan, meski pada saat ini pelayanan kita sangat terbatas karena pandemi. Tetap semangat dan tetap menyala, meski di rumah saja. Tuhan memberkati.